Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Jihan Nafisa. NPM saya A10190021. Saya mahasiswi dari STI Ekuitas Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai strategi segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi pada produk dari PT Frisian Flag dan PT Nestle Indonesia. Profil PT Frisian Flag. PT Frisian Flag Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Frisian Flag, Friso, Susu Bendera, dan Omela. Dan untuk anak-anak dan keluarga selama hampir 100 tahun sejak tahun 1922. PT Frisian Flag Indonesia adalah bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia, Friesland Campina, yang berpusat di Belanda. Dan kami mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan di seluruh Indonesia dan memiliki 2 fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, yang memproduksi berbagai produk susu untuk memenuhi gizi keluarga Indonesia. Nah, di sini ada produk-produk yang dihasilkan dari PT Frisian Flag. Yang pertama ada susu kental manis, yang kedua ada susu cair siap minum, yang ketiga ada susu bubuk keluarga, dan yang terakhir ada susu ibu dan anak. Selanjutnya ada profil dari PT Nestle Indonesia. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun yang lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nah, di sini produk yang dihasilkan dari PT Nestle ada kopi, ada susu bubuk, ada sereal, ada susu siap minum. Nah, di sini ada strategi segmentasi pada PT Frisian Flag dan PT Indonesia. Di sini ada kebagi 3 PT Frisian Flag. Segmentasi demografis, yaitu produk Frisian Flag ini ditujukan untuk seluruh masyarakat, terutama anak-anak, karena usia mereka masih menyukai berbagai macam rasa susu untuk menambah energi dan beraktivitas. Yang kedua ada segmentasi geografis, dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Nah, selanjutnya ada segmentasi demografis dari PT Nestle Indonesia. Nestle tidak pernah menawarkan produk yang sama untuk kelompok usia yang berbeda. Misalnya menawarkan Milo untuk anak-anak dan kopi untuk orang dewasa. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Perusahaan Nestle membagi pesanan untuk SKF berdasarkan cuaca geografis yang hangat, dingin, ataupun panas. Mereka juga mempertimbangkan wilayah negara. Nah, selanjutnya ada segmentasi psikografis. Nestle mengelompokkan produknya berdasarkan gaya hidup dan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada strategi targeting pada PT Frisian Flag dan PT Nestle Indonesia. Target market produk Frisian Flag adalah anak-anak, remaja, dan semua kalangan. Selanjutnya PT Nestle Indonesia, strategi targetnya dengan marketplace, mencoba melayani segmen yang kebutuhan dan keinginannya mirip dengannya, sehingga mereka berharap dapat membuat pelanggan senang dan setia. Selanjutnya ada strategi positioning pada PT Frisian Flag dan PT Nestle. PT Frisian Flag memproduksi langsung dari peternakan dengan menjaga kualitas terbaik produknya. Target positioning PT Nestle memiliki banyak elemen fisik, tapi lebih pada perseptual, yaitu identitas dan di mana posisi perusahaan di pasar dan di mata pelanggan. Sini ada strategi diferensiasi yang dilakukan PT Frisian Flag. Sini ada diferensiasi produknya, diferensiasi personal, diferensiasi channel, dan diferensiasi image yang dilakukan oleh PT Frisian Flag. Selanjutnya ada strategi diferensiasi yang dilakukan PT Nestle Indonesia. Sini ada diferensiasi produknya juga, dan diferensiasi channel, image, dan service yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia. Contoh kasus dari repositioning ada oleh PT Telkom. Alasan mengapa perusahaan PT Telkom melakukan repositioning karena penggunaan telepon rumah menurun drastis. Contohnya di kota Jember pada tahun 2007. Berdasarkan survei tentang penggunaan telepon rumah, hal ini dilakukan karena sebanyak 45% pelanggan menghentikan untuk berlangganan telepon rumah. Nah, cara Telkom bertahan di pasaran dengan meluncurkan program baru, yaitu percakapan telepon yang lebih sering dan lebih lama dengan biaya yang lebih
Kesimpulannya, setelah menganalisis strategi segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi pada PT Frisian Flag dan PT Nestle, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan mempunyai strateginya masing-masing untuk memasarkan produk mereka. Dengan begitu, setiap perusahaan mempunyai keunikannya masing-masing yang membuat perusahaan mereka berbeda dari yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.